Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bisnis Model yang beranggotakan Alondia Kesanti Vedananda, Putri Atar Maharani Pertiwi, dan Muhammad Sakti Surya Samudra. Di sini kami memilih company Subway yang dimana akan kami ulas dalam proposal yang berjudul Kesuksesan dan Kejatuhan Subway sebagai Studi Kasus Model Bisnis. Pada profil bisnis studi kasus, Subway merupakan perusahaan multinasional Amerika yang termasuk ke dalam restoran cepat saji yang menyediakan berbagai macam varian produk seperti sandwich, salad, dan juga minum-minuman seperti kopi dan soda. Subway sendiri telah berdiri di lebih dari 100 negara, yang dimana Subway termasuk ke dalam salah satu perusahaan atau restoran cepat saji yang memiliki lokasi paling banyak di antara restoran-restoran cepat saji lainnya. Pada tahun 1965, mulanya Subway berasal dari Pete's Super Submarines, yang dimana oleh pendirinya yakni Fred DeLuca dan Peter Bugs diubah nama menjadi Subway pada 3 tahun setelahnya. Mereka juga mendirikan konsep dapur terbuka sebagai pelopor makanan sandwich raksasa dengan bahan baku yang segar sebagai minat dari para konsumen. Subway sendiri juga memiliki slogan iklan yakni Eat Fresh. Dan juga mereka berfokus pada produksi sandwich yang dibuatnya untuk dapat memenuhi pola makan hidup sehat bagi para konsumennya. Dalam kondisi bisnis, Subway memiliki daya tarik tersendiri bagi para konsumen dengan menghadirkan konsep dapur terbuka yang mereka pelopori sebagai kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan produk sandwich untuk dibagikan pada para konsumennya. Perusahaan mendefinisikan ulang makanan cepat saji dengan bahan-bahan yang fresh, segar dengan rasa yang sehat, agar aktivitas tersebut dapat terasa bagi para konsumen. Pada tahun 1981, pada seluruh wilayah Amerika tersebar 200 outlet yang mendorong Subway menjadi perusahaan makanan internasional. Di akhir tahun 70-an, 80 hingga tahun 90-an, semua orang akhirnya dapat mengetahui mengenai keberadaan Subway karena adanya outlet yang telah tersebar luas di berbagai wilayah. Melalui sistem waralaba yang independen dan terkonsep secara sederhana, Subway berhasil menjadi waralaba yang sukses dengan rantai waralaba yang murah dan juga biaya yang berkisar sebesar $116.000 hingga $263.000 untuk dapat membuka usahanya. Pada tahun 1990 hingga 1998, lokasi toko Subway meningkat dari 5.000 hingga menjadi 13.200 dan dalam periode yang sama, penjualan kantor naik sekitar $1,2 miliar. Dalam keberhasilannya, Subway terus meningkat pesat hingga pada tahun 2000-an. Dan di mana pada masa itu adanya kondisi obesitas yang meningkat pada wilayah Amerika. Namun, Subway tetap mempromosikan dirinya sebagai alternatif makanan cepat saji yang fresh dan juga sehat. Hal tersebut dibuktikan melalui adanya seorang konsumen yang berhasil menurunkan berat badannya karena mengkonsumsi Subway melalui tayangan iklan dan menjadi kemenangan pemasaran terbesar pada masa itu. Perusahaan Subway sukses membawakan kisah Food Block dalam 1 dekade. Namun sayangnya pada tahun 2008 mengalami resesi secara besar-besaran yang dimana warga Amerika lebih memilih kegiatan dalam berburu penawaran yang lebih menggiurkan dibandingkan menurunkan berat badan. Jadi Subway kembali mengubah pesannya pada bulan Mei 2008 dengan promosi makanan mereka dalam harga $5, mendapatkan 1 foot long Subway. Pada tahun 2009, saat gerai lain berjuang di tengah resesi,
Penawaran tersebut ternyata lebih menarik, sekitar 3,8 miliar dolar penjualan produk dan melonjak sekitar 17%. Bermula pada tahun 2014, penjualan Subway kian terus menurun dengan berbagai banyak alasan yang pernah menjadikan perusahaan ini menjadi sukses. Salah satunya adalah Quiznos, yang pernah menjadi kompetitor yang memiliki banyak sub-rantai manajemen dengan menawarkan pilihan makanan yang tampaknya lebih segar dan lebih sehat dengan mulai mencuri mangsa pasar. Karena pada dasarnya mereka bersaing dengan orang yang memproduksi produk segar setiap harinya. Sementara lokasi Subway hanya membawa produk segar sekali atau 2 kali dalam 1 minggu. Selain itu, rantai makanan yang terjadi pada Subway datang dengan alternatif sehat mereka sendiri yang berkreasi dengan menu baru. Dengan model waralaba Subway, membuat mudah untuk membuka lokasi, yang dimana toko-toko akhirnya mau tidak mau mulai membuka di sekitar satu sudut yang sama dengan harapan pasar yang menguntungkan. Pada tahun 2012, tiap waralaba menghasilkan hasil sebesar $482.000 per tahun. Dan juga 4 tahun kemudian jumlah tersebut kembali merosot menjadi $422.500 dalam setahunnya. Hingga pada tahun 2015, secara mengejutkan melalui seorang pria yang telah melakukan kolaborasi sebelumnya melalui misi Eat Fresh, Subway didakwa dengan kepemilikan pornografi pada anak dengan hubungan seks yang menyebabkan Subway akhirnya memutuskan hubungan dengan Frogel. Semua hal yang terjadi saat itu menciptakan badai besar bagi Subway dengan banyak lokasi yang mulai tutup. Pada 2016, Subway menutup 350 toko di Amerika Serikat. Dan berikutnya pada tahun 2017, Subway menutup lebih dari 80 toko yang pada akhirnya pada tahun 2018, Subway menutup lebih dari 1.000 lokasi dalam penjualannya. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai business model canvas, business model environment, dan business pattern. Dalam business model canvas, terdapat 9 elemen, diantaranya adalah key partner, di mana Subway bekerjasama dengan Dr. East Association Inc. yang merupakan pemilik dari anak perusahaan Subway itu sendiri. Kemudian terdapat franchise holder, food suppliers and source, sponsor, dan security and insurance company. Untuk carry resource berasal dari waralaba yang tersebar di berbagai negara, jaringan logistik, sumber daya manusia, penjualan mereka, dan bahan-bahan baku yang mereka gunakan untuk diproduksi. Untuk key activities, terdapat aktivitas produksi, aktivitas distribusi, aktivitas pemasaran, quality control, layanan konsumen, dan manajemen franchise training. Value proposition yang terdapat dalam Subway sendiri terdapat penghematan waktu yang digunakan oleh seluruh pegawai dalam melakukan produksi Subway kepada konsumen, merupakan gerai makanan cepat saji yang menyajikan makanan sehat, dan yang paling penting adalah Subway merupakan salah satu gerai makanan cepat saji yang menghasilkan banyak sekali waralaba di berbagai negara. Untuk customer segment, Subway menyasar pada mereka yang berusia 16 hingga 39 tahun, berasal dari kalangan pelajar, pekerja kantoran, rumah tangga, dan warga negara asing. Kemudian, dalam hal ini warga negara asing merupakan orang-orang atau turis yang sedang mengunjungi suatu negara, di mana negara tersebut menjual Subway. Kemudian, produk mereka dapat dikonsumsi oleh seluruh gender dan menyasar mereka yang menyukai makanan sehat atau individu yang ingin hidup sehat. Untuk menjalin hubungan dengan konsumen, mereka melakukannya melalui pembentukan loyalitas kartu keanggotaan Subway, yaitu Subway Member Card, kemudian promosi melalui sosial media, dan penyesuaian self-service yang mereka gunakan ketika melakukan pembelian secara langsung. Untuk channel sendiri terdapat
atau berasal dari sosial media. Website mereka yaitu mysubway.com. Kemudian ada televisi, mall, dan bandara. Untuk cost structure berasal dari biaya produksi, gaji, pajak, distribusi. Dan revenue stream berasal dari citra perusahaan, penjualan produk mereka, dan waralaba tersebar di berbagai negara. Dalam hal ini, Subway menggunakan 3 corak atau business pattern, yaitu waralaba dengan dibuktikannya penjualan outlet mereka yang tersebar di berbagai negara. Kemudian ada mass customization yang merupakan layanan terbatas yang hanya tersaji pada Subway, seperti adanya roti yang baru dihangatkan sebelum diisi oleh berbagai varian-varian komposisi lainnya. Dan yang terakhir, terdapat corak self-service yang hanya terdapat pada Subway, seperti adanya kebijakan untuk memperbolehkan konsumen dalam memilih isi atau varian yang dimasukkan ke dalam roti sebelum disajikan kepada konsumen. Nah, selain itu, business model environment yang paling berpengaruh adalah need and demands, di mana konsumen atau mereka yang membutuhkan makanan-makanan yang cepat saji atau mereka tidak perlu repot untuk memasak, tapi produk tersebut merupakan makanan sehat. Kemudian, yang paling berpengaruh lainnya adalah kompetitor. Subway sendiri memiliki kompetitor yang berasal dari kalangan cepat saji juga, seperti KFC, McD, AW, dan jika tidak secara head to head, terdapat Quiznos sebagai makanan cepat saji yang juga sama-sama menyajikan menu utama mereka, yaitu sandwich, yang merupakan bersaing ketat dengan Subway. Tapi penjualan Quiznos tidak sebanyak Subway yang berhasil membuka waralaba di berbagai negara. Kemudian, yang terakhir, terdapat pengaruh dari lingkungan teknologi, yang mana Subway berdasarkan beberapa ulasan pelanggan mereka merasa bahwa Subway sangat tradisional dan cukup ketinggalan zaman. Hingga akhirnya di tahun 2018, Subway meluncurkan suatu fitur online untuk memudahkan konsumen dalam memesan makanan mereka. Dan yang terakhir dapat socio-cultural trends, di mana konsumen merasa tertarik dengan produk mereka atas kesadaran global terhadap tren yang sedang berkembang saat itu. Pada saat itu terjadi iklan yang cukup mensukseskan Subway, di mana salah seorang aktris yang bekerjasama dengan Subway memperagakan bahwa mengkonsumsi Subway dapat menurunkan berat badan secara drastis. Akibatnya, dalam satu dekade tersebut, Subway berhasil melakukan peningkatan penjualan dan produksi mereka. Sekian penjelasan bagian bab 2 dari saya. Terima kasih. Analisis value proposition canvas. Yang pertama, identifikasi profil, yaitu analisis customer job yang terdiri dari hidup sehat tanpa repot beli bahan organik yang mahal, hidup sehat tanpa repot memasak sendiri, makanan cepat saji, sadar tren global, menurunkan berat badan dengan mudah, sadar makanan mahal tapi berkualitas. Selanjutnya yaitu identifikasi customer pains, yaitu terkadang tidak 100% bebas gula dan semacamnya, kualitas produksi bahan yang buruk, tidak benar-benar produk sehat, layanan konsumen yang buruk, kebijakan gerai yang berbeda-beda terhadap konsumen, butuh sistem pemesanan yang praktis, tidak adanya perbedaan variasi yang signifikan. Yang terakhir yaitu identifikasi customer gains, yaitu sensasi makanan roti ala luar negeri, dapat memilih variasi komposisi produk, fast food yang sehat dan menyenangkan, produk yang sehat dengan bahan baku segar, makanan yang sehat nyaman dikonsumsi.
produk sandwich yang masih hangat dan baru. Susunan customer profile secara visual sebagai berikut. Selanjutnya adalah value map yang terdiri dari identifikasi daftar produk dan layanan bisnis yang isinya yaitu menyediakan sandwich wrap, salad, side dish, dan minuman, adanya layanan catering dan pesanan online, program loyalitas Subway Club, self-service yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika memesan produk, panduan nutrisi yang jelas di tiap produk yang akan disajikan, kebijakan refund produk, layanan bisnis waraba. Selanjutnya yaitu identifikasi pen relievers, yaitu layanan yang sesuai dengan standar operasional, adanya menu non-dairy, daging yang harus dimasak lebih dahulu untuk menghindari bakteri. Subway mengharuskan kebijakan layanan produk yang sama di tiap gerai. Terdapat menu vegetarian yang penuh dengan sayuran. Subway juga mengikuti perkembangan teknologi saat ini dengan mengadakan layanan pesan antar online dan sosial media. Inovasi menu dengan berbagai campuran saus pada produk tertentu. Selanjutnya yaitu identifikasi gen creators, yaitu kualitas bahan yang terjamin segar, produk ikonik yang memiliki sensasi berbeda. Dapur terbuka dan konsumen dapat melihat serta memilih isi sandwich mereka. Roti selalu dihangatkan sebelum dimasukkan sayuran dan isi sandwich lainnya. Mengenyangkan dan cocok sebagai makanan berat atau sarapan pagi. Adanya layanan online meski produk Subway merupakan produk tradisional. Dan berikut adalah susunan value map secara visual. Fit, yaitu terdiri dari evaluasi pen dan gen creator sebagai berikut. Listen learning Subway memiliki pengaruh yang kuat dalam menjalankan pemasaran mereka. Hal tersebut terbukti bagaimana iklan yang sukses dalam suatu dekade hancur karena adanya kasus yang sangat sensitif. Ditambah lagi, inovasi yang mereka lakukan tidak bergerak dalam proses secara signifikan, sehingga rasa yang terbawa masih terasa produk tradisional dan membuat sebagian pelanggan merasa kecewa. Apalagi perkembangan zaman saat ini mengajak berbagai elemen untuk dapat turut berkembang dengan media elektronik. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh Subway adalah penggunaan komposisi produk yang memberikan rasa yang beragam agar membentuk konsumen yang baru dan menarik konsumen untuk membelinya kembali.